HC itu kalau saya bayangkan filosofi seperti air masuk ke dalam tanah, menyuburkan pohon-pohon. Fungsi kita membuat perusahaan karyawan itu happy dan produktif. Tapi balik ke bisnis, kita ada 2 core di semen itu. Fungsi kita adalah membuat semen making atau bisnis semen ini survive dan grow supaya kompetitif di market. Ya, selalu kan kalau bicara bisnis QCD, kualitas terbaik, cost yang paling efektif, delivery paling cepat. Nah, satu sisi lagi ada bisnis kita yang non semen, makanya kita disebut go beyond next, karena hanya semen saja nggak akan sustain jangka panjang. Nah, kita mengembangkan non semennya, bagaimana buat orang-orang ini kreatif dan inovatif meng-create bisnis baru yang sustain dalam jangka panjang. Nah, peran kita mencari orang-orang baik internal maupun eksternal untuk membuat mereka menjadi lebih kreatif, inovatif, dan juga memastikan itu aman secara risiko bisnis. Karena pertumbuhan yang terlalu cepat, tapi backbone-nya nggak kuat, itu bisa runtuh. Jadi saya membangun backbone-nya supaya growth-nya ini sustain dalam jangka panjang. Kita pakai gap analysis dari kompetensi yang di-require. Dari BUMN ada sekitar 10 kompetensi core, kita juga punya kompetensi teknikal. Nah, base-nya dengan itu. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini butuh kompetensi apa? Misalnya contoh dari sisi hard skill misalnya, yang mungkin paling teknikal gitu ya. Bagaimana dia mengoperasikan kiln, itu kan technical skill. Nah, kita assess dari gap-nya itu. Gap-nya, gap analisis, oh ini kurang apa. Oke, dari gap ini kita bisa atasi apa? Satu, pasti saya selalu bilang dari dalam dulu. Coaching, mentoring, kemudian mengajari mereka di lapangan bagaimana. Baru kita punya strategi kedua apa? Develop subject matter expert dari dalam. Terakhir paling penting adalah role modeling. Oke, untuk dukung sales marketing, kita punya namanya Hero Academy. Hero Academy adalah subject matter expert, jagoan-jagoan kita yang kita develop sendiri. Saya mengajar juga para pengajar ini. Nah, isinya orang-orang sales marketing sendiri yang kita ajari mengajar timnya. Jadi mereka dari dalam, sehingga secara cost juga murah. Kemudian kita ke operation. Kita punya namanya Operation Excellence Academy. Jadi dari dalam kita bangun tim, ada total itu mungkin sekitar 280. Kita ajari, train the trainer. Nah, para jagoan ini akan mengajari internalnya. Selain itu kita juga punya partner-partner dari luar ya, tapi pengajar dari dalam. Kemudian kita juga punya Safety Academy. Bagaimana operasional berjalan tapi safety jaga, termasuk environment juga. HC itu perannya apa sih gitu ya? Yang paling basic adalah admin. Ya, oke lah admin, tapi ada namanya business partner. Kemudian kita ada juga sebagai change agent. Satu lagi employee advocate. Oke, kita fokus ke business partner sama change agent ya. Nah, sebagai business partner itu nomor 1 syarat utama, HC harus ngerti bisnis. Jadi saya ajarin bisnis mulai proses ujung ke ujung. Tanpa tahu dia nggak bisa bantu kan. Yang kedua, saya pernah juga nulis di Google, kalau Anda Google, my HC team, HR team adalah first class employee. Saya mau tim saya kelas 1. Karena kalau nggak kelas 1, gimana dia bisa develop orang? Bisa milih orang kelas 1. Nah, dia tidak akan malu, dia akan pede terjun ke bisnis juga. Saya nyebutnya kita sebagai enabler, bukan support. Nah, untuk digital, kita punya Digital Academy. Bagaimana proses ini membuat menjadi lebih efisien, automation, kita pakai 4.0. Nah, kita punya Digital Academy. Selain itu, kita juga punya masih banyak akademi lain, sertifikasi, dan sebagainya yang nempel ke bisnis. Kita kan punya tadi akademi-akademi yang nempel di bisnis ya, mulai dari Operation Excellence Academy, mulai Maintenance Academy, kemudian Safety Academy, Digital Academy, itu kan memang nempel di bisnis. Ini secara konsepnya. Dalam prakteknya apa sih? Pengajarnya dari dalam sendiri, yang mereka memang atasannya langsung, atasan sampingnya, jadi kita ngerti benar. Termasuk AC-nya sendiri mereka ngerti bisnis. Jadi dalam realitasnya ngajarnya kadang di lapangan, nggak harus di kelas. Bahkan kita punya prinsip 70-20-10. 70 adalah experience. Jadi experience-nya mereka langsung ke lapangan, melihat praktek gitu ya. 20% baru yang kayak sosial media, learning yang lain-lain yang juga agak di luar experience.
baru yang 10% baru di kelas. Kita selalu selesai ngajar, saya selalu ingetin ada feedback langsung di kelas ya, skornya berapa, gitu ya. Bahkan kalau dalam praktek kita kalau skor jelek itu nanti menentukan dia layak ditenir atau tidak. Ya kan kalau skor bagus ya dia akan maintain di atas tuh. Dia jadi senior based on feedback itu. Satu. Kedua nanti di lapangan kita juga akan cek behavior change ya. Mereka berubah nggak setelah diajarin itu. Nanti atasnya kita tanya setelah training ini mereka ada nggak. Bahkan 3 bulan kita evaluasi juga. Dan setiap promosi pun mereka punya program untuk innovation. Jadi kita ngumpulin ide-ide innovation dari bahkan sekarang ya, kalau operation udah jelas ya. Operation. Sekarang finance pun bikin innovation. HC juga bikin innovation. Jadi kita kompetisikan ada ratusan peserta, ide-ide kita kompetisi di dalam dulu. Setelah itu kita kompetisi nanti di antara anak perusahaan dulu ya. Baru di tingkat holding kita kompetisikan. Pemenangnya nanti main di nasional bahkan internasional. Kita menang beberapa internasional di China, di tempat menangkan competition award itu. Ini dari tataran program dan award dulu. Nah setelah itu kita apain? Kita bikin mereka itu tes dulu, dites. Inovasinya oke nggak? Tes dulu. Begitu oke kita bikin duplication. Jadi kalau udah bagus, secara sistem bagus, kita duplicate ke tempat-tempat di operation. Dan dampaknya apa? Dampaknya ke bisnis. Kita tahun lalu saving 300 miliar dari sisi innovation tadi. Jadi dampak ke bisnis gede. Dan itu tiap tahun kita kompetisikan dan kita hargai benar. Jadi pemenangnya kita bawa ke holding, ketemu POD, Mbak Tadian juga dari POD. Orang merasa di appreciate ya. Kalau bicara kita develop leaders, berapa persen sih para leader ini yang akhirnya dipromot jadi POD, naik menjadi band POD-1, ini kan diukur tuh. Tingkat kenaikannya berapa orang, gajinya berapa, dampak itu kan bisa dihitung. Daripada kita ngerekrut orang yang gajinya lebih tinggi, gaji 50, mahal dong kalau dari dalam naik. Nah itu bisa dihitung berartinya di situ. Yang nomor satu menurut saya innovation ya. Karena saya sendiri mungkin sebagai yang leadernya sudah pindah 9 perusahaan dengan 9 industri berbeda. Merasakan bahwa kita nggak bisa dengan cara-cara lama untuk membuat satu perubahan. Harus dimulai dari leadership dulu. Role modeling leadership, bagaimana melakukan inovasi. Termasuk diri sendiri. Melakukan perubahan diri itu kan awareness ya. Waktu orang sadar, oh perlu berubah, bertumbuh, otomatis akan mendeliver ke day-to-day life. Satu lagi, di new business. Innovation akan lahir kalau dari hal-hal baru yang di luar semen. Nah, makanya innovation itu salah satu yang core kita untuk ke depan supaya kita bisa sustain and grow untuk bisnis-bisnis baru. Saya mulai bagaimana orang happy di pekerjaan dulu. Ya kan? Jadi mulai dari diri sendiri dong, saya happy person atau enggak gitu kan. I start with myself, I'm a happy person, akan attract orang-orang happy juga. Jadi bagaimana saya ngingetin harus happy. Nah happy akan berdrive apa? Health. Saya 2,5 tahun di sini nggak pernah nggak masuk, sehingga so happy, ya, happy, healthy. Baru setelah itu bicara productivity. Productivity dimulai dari apa? Ya kita kontribusi in life, misi hidup kamu di dunia ngapain? Kan, saya selalu challenge, kamu di sini mau kontribusi atau mau jadi penumpang gelap? Nah, jadi bagaimana orang tertarik berkontribusi? Saya naik dengan namanya empowerment. Jadi tim saya nggak pernah mau masuk jam siang terserah. Kamu tertarik ya dengan pekerjaan. Jadi di empower untuk be passionate with your job. Nah, duit itu hanya dampak. Saya percaya orang digerakkan oleh makna hidup.